Kita mulai dengan pemrograman COBOL. Apa yang akan dipelajari adalah bagaimana cara kita menggunakan 4 divisi di COBOL. Kemudian kita membedakan satu persatu dari 4 divisi tersebut. Kemudian kita akan menggunakan instruksi dasar atau basic statement dari COBOL. Lalu menggunakan format coding COBOL, dan tentunya secara sintaks menggunakan kerangka program COBOL dengan benar. Ada 4 division dalam COBOL. Yang pertama adalah identification division, berupa identitas dari program yang kita buat. Isinya minimal berupa program ID. Kemudian ada environment division, itu tentang platform yang digunakan, baik itu platform di mana kita mengembangkan program, dan juga platform di mana aplikasi COBOL tersebut akan dieksekusi atau akan dijalankan. Yang ketiga adalah data division. Ini deklarasi tentang struktur data yang digunakan, baik untuk file description nantinya, struktur data yang dibaca dari file atau ditulis ke file, kemudian juga working storage section, di mana kita akan menyimpan variabel yang kita gunakan dalam membuat program COBOL. Yang terakhir adalah procedure division, yang berupa tempat kita melakukan coding. Jadi COBOL program ada di procedure division. Identification division berisi nama program, dan setiap kalimat selalu dibatasi dengan titik. Tidak boleh lupa, karena kalau tidak ada titik berarti dia dianggap sebagai kalimat yang belum selesai ditulis. Kemudian berisi program ID. Program ID bebas, apa saja yang menggambarkan tentang aplikasi yang kita buat. Kemudian ada author ID, berupa nama author, siapa yang menulis program tersebut. Environment division adalah platform di mana kita bekerja. Ya, pertama configuration section, source komputernya di mana, artinya di mana kita mengembangkan program itu. Platform ini untuk development. Kemudian objek komputer, yaitu nama komputer di mana akan dijadikan sebagai mesin operasional. Jadi kalau kita bisa bayangkan, kita bisa mempunyai satu buah source komputer, tapi bisa mempunyai ratusan objek komputer. Karena itu kita harus menulis di komputer mana saja objek komputer itu bisa dijalankan. Dan untuk COBOL, biasanya kita bekerja dengan personal computer atau laptop, ya. Jadi kalau Anda mempunyai PC atau desktop, ya, ataupun laptop, biasanya kita mengembangkan software di situ, baik itu nanti tersambung dengan mainframe atau tidak, tapi kita bisa membuat program dengan COBOL di platform tersebut, ya. Kita sebut sebagai source computer. Dan kemana dia akan dijalankan, yaitu di objek komputer. Objek komputer ini adalah komputer operasional. Jadi kalau kita lihat di sini ada development, ada operasional. Kalau zaman sekarang kita kenal dengan nama DevOps, ya. Atau ditambah lagi dengan yang paling baru, yaitu DevSecOps atau Development Security dan operasional, di mana faktor security juga ikut di situ. Nah, sebagai komputer operasional, kita biasanya menggunakan mainframe, ya. Di sini mainframe bentuknya sudah lebih baik, ya, lebih kecil dari biasanya, tidak memakan tempat, ya. Dan ini adalah objek komputer kita, misalnya, ya, IBM System Z mainframe. Nah, ini adalah configuration section yang menjelaskan source computer dan objek komputer. Ini opsional, boleh ditulis, boleh juga diabaikan.
Kemudian ada input-output section. Ini merupakan file control, di mana kita menggunakan file sebagai input ataupun sebagai output. Ya. Kita bisa juga menggunakan printer sebagai input-output section di sini. File control itu menggambarkan kalau di dalam development kita adalah nama file yang sebenarnya secara fisik dapat diakses. Jadi select nama file, assign to nama device. Jadi di sini nanti kita akan melihat pada program kita bahwa kita menggunakan local file sebagai nama device nanti ya. Lalu division yang ketiga adalah data division. Data division ini menyimpan struktur data dari yang kita gunakan. Section yang pertama adalah file section, yaitu struktur data yang disimpan untuk mendeskripsikan file yang kita buat atau kita kerjakan. Jadi di sini misalnya ada nama record, nama field pertamanya apa, field keduanya apa, kemudian ada filler dan seterusnya. Nah, ini kalau kita lihat lagi opsinya cukup banyak, dan di sini ada label records are omitted, penting tidak penting, tapi biasanya opsi ini akan disesuaikan dengan platform yang kita gunakan. Jadi Anda bisa mengabaikan, andai kata Anda bekerja di PC, itu tidak perlu menggunakan label records are omitted. Tapi Anda bisa melihat opsi-opsi ini sebagai opsi yang bisa dipilih untuk dicantumkan di situ, baik sebagai spesifikasi maupun sebagai dokumentasi. Nah, file section berisi struktur data dari record di dalam file. Jadi kalau kita menggunakan file untuk dibaca atau ditulis, kita harus mendeklarasikan strukturnya, dan itu kita buat di dalam file section ya, merupakan file description atau FD, nama file, kemudian strukturnya mulai dari 01, nama fieldnya, kemudian 05 ini adalah bagian dari 01, jadi strukturnya berhierarki, jadi bisa terbagi-bagi. 01 ada 05, 05. Sebetulnya boleh dipilih berapa saja, 02, yang penting substrukturnya itu harus lebih besar. Jadi struktur utamanya kecil, lalu kemudian disambung dengan yang lebih besar. Jadi 01 disambung dengan 05, disambung dengan 10, 15, dan seterusnya. Kenapa tidak 01, 02, 03? Ini karena idenya apabila kita ingin menyelipkan suatu struktur data yang diantaranya atau di tengahnya, maka kita tinggal menambahkan dalam hal ini 03 tanpa harus mengubah seluruh struktur yang sudah kita tulis tadi. Jadi dari segi best practice, kita selalu memberikan ruang antara nomor-nomor ini. Jadi 01 bukan lari ke 02 tapi ke 05 supaya kita bisa menyelipkan 02, 03, dan 04 bila diperlukan. Picture is 9999. Ini adalah gambaran dari numerik ya. Numerik kalau kita menggunakan angka itu disebut sebagai 9999. Kemudian picture is ini bisa disingkat dengan pic, PIC, pic is XXXXXX dan seterusnya. Karena terlalu panjang X-nya, kita bisa singkat dalam kurung, misalnya pic is X8, itu sama dengan X-nya 8 kali. Jadi XXXX, XXXX. Itu disingkat dengan X kurung buka 8 kurung tutup. Jadi bisa juga is-nya diabaikan, sehingga akhirnya menjadi pic X10. Nah, bentuk ini sebetulnya boleh dipilih mau pakai yang mana. Tapi andai kata Anda sudah memilih, sebaiknya Anda pilih secara konsisten. Jadi kalau saya sudah memilih menggambarkannya dengan pic kemudian tanpa is, tanpa picture, itu di seluruh program saya gunakan bentuk yang sama ya. Jadi jangan ada yang satu picture is, yang satu pakai pic aja, atau ada yang pakai pic is, sehingga bisa bervariasi. Walaupun itu boleh, tapi tidak konsisten. Nah, filler ini merupakan nama spesial. Filler itu merupakan variabel yang tidak diubah isinya,
atau tidak berubah isinya. Jadi kita misalnya membuat format printing format yang tulisannya katakanlah PT Inixindo akan ditampilkan di layar. Itu kita bisa tulis sebagai filler karena dia nggak berubah ya. Jadi nama-nama yang biasanya harus menyesuaikan dengan format, apakah itu sebagai pengisi seperti dummy ini, itu kita menggunakan filler. Nanti pada saatnya Anda akan melihat pada prakteknya kegunaan dari filler ini, yaitu untuk tidak usah memusingkan Anda harus menulis nama variabel. Ya. Kemudian working storage section di sini juga sama. Apa bedanya working storage section dengan file section? Kalau file section, struktur datanya khusus untuk file. Ya. Jadi struktur dari data yang ada di file adalah sesuai dengan apa yang digambarkan di FD nama file. Sedangkan working storage section itu adalah variabel yang digunakan di memori untuk kita bekerja. Jadi normal, ya, variabel-variabel yang kita deklarasikan di sini, kemudian kita operasikan dalam coding yang tidak berelasi dengan file. Nah, jadi di sini kalau Anda ingin bekerja aktif dengan variabel, Anda akan cukup menggunakan working storage section tanpa harus mencantumkan file section. Yang terakhir adalah prosedur division, di mana kita melakukan coding di sini. Di sini yang paling mudah untuk testing bahwa program kita jalan adalah dengan menampilkan sebuah teks. Dalam hal ini display text. Display adalah instruksi untuk menampilkan string di layar. Ya. Jadi di sini menampilkan teks di layar menggunakan display, sangat mudah ya. Otomatis display ini mencantumkan new line. Jadi setelah dicetak teks di layar, kursornya akan pergi ke baris baru setelahnya. Jadi itu merupakan automatic new line ya, automatic new line. Nah, untuk supaya tidak melakukan automatic new line, itu biasanya kita menggunakan no advancing. Jadi tidak menampilkan baris baru, tapi tetap berada di baris yang sama. Nanti Anda bisa coba praktekkan dalam lab, mencoba dengan no advancing dan dengan tanpa no advancing dan dengan no advancing. Lalu ada accept. Accept adalah mengambil nilai dari keyboard. Jadi ini penting supaya kita bisa berinteraksi dengan program. Kita menggunakan accept nama variabel ya. Jadi gini, di sini WS nama itu kita gunakan sebagai variabel. Kenapa ada WS-nya? Itu adalah tanda bahwa variabel tersebut ada di working storage. Tentang style COBOL ini tentunya di manual, di buku-buku banyak sekali saran-saran ataupun guidance tentang cara penulisan variabel yang baik. Jadi sejauh ini kita mengikuti apa yang ada di situ. Jadi kalau kita menulis sebuah variabel yang berasal dari working storage section, kita cantumkan di depannya WS, ya, WS minus, kemudian baru kita menuliskan nama. Anda bisa menulis variabel ataupun yang lainnya dengan huruf besar semuanya, ya, karena sesuai dengan zaman dulu di mainframe tidak ada huruf kecil, adanya huruf besar. Dan sekarang ini kita bisa bervariasi huruf besar, huruf kecil, dan saya memilih nama dengan seperti biasa. Jadi kapitalnya di awal. WS harus dideklarasikan pada working storage section sebagai karakter, dan di situ kebetulan ditulis adalah picture is X 30. Jadi sebanyak 30 karakter. X adalah alphanumerik. Jadi kita bisa menggunakan desimal, bisa menggunakan alfabet semau kita, tentunya alphanumerik. Ya. Ketimbang tadi 9 adalah hanya untuk numerik. Format klasik. Jadi kalau kita menulis program menurut cara klasik,
itu harus seperti ini. Jadi kita punya kolom 1 sampai 6 itu biasanya berisi label atau 001, 002, 03 atau line number ya. Di mana nanti program bisa jump ke line number tersebut dengan menggunakan goto. Nah, itu adalah hal yang kita hindari, kita tidak menginginkan ada goto di sini. Kemudian di kolom 7 itu adalah kolom khusus ya, yang hanya diisi untuk continuation, yang menandakan bahwa program itu bersambung dari atas, belum selesai dan disambung di bawah, atau berupa komentar dengan tanda bintang ya. Kemudian baru menggunakan procedure division di kolom 8 ini ya. Kolom 8 procedure division dan start. Start ini adalah nama paragraf. Jadi kalau kita lihat procedure division ini mempunyai paragraf start, paragraf new read, order read, dan seterusnya. Jadi kata awal ini merupakan paragraf. Setelah itu baru sentence, jadi instruksi. Instruksinya ada banyak, jadi ini merupakan sebuah kalimat ya, sentence. Open input new file, open input output order file, dan seterusnya. Jadi di sini apa yang penting adalah bahwa kalau kita mengikuti format klasik, kita harus mulai dari kolom 8. Dan untuk programnya dari kolom 12. Itu aturan yang dibuat oleh mereka ya. Kalau kita lihat lagi, ini adalah page number 1-3 optional, 1-6 juga boleh sequence number ya. Sequence number itu boleh aja. Jadi biasanya sequence number ya 0001, 0002 dan seterusnya. Kemudian indikator kolom continuation atau comment di kolom 7, bintang merupakan komentar. Kemudian margin A adalah dari kolom 8 untuk paragraf ya, paragraf. Kemudian codingnya sendiri dimulai dari kolom 12 ya. Ini adalah standar klasik. Kalau yang satu lagi format free. Free adalah bebas. Anda boleh tulis di mana saja semau Anda. Jadi seperti modern programming language ya, yang biasanya menggunakan paragraf, kemudian move, divide, tanpa harus memikirkan kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan seterusnya. Ya. Terserah mau pilih yang mana. Kalau Anda ingin style dengan format klasik, silahkan. Kalau saya memilih format free karena saya memang lebih senang dengan yang seperti ini tanpa aturan ya, free. Untuk kompilasi di GNU COBOL itu ada opsinya namanya minus free. Jadi dengan tanpa minus free ini Anda harus mengikuti format klasik. Jadi kalau ingin menggunakan format free seperti ini, kita harus mencantumkan opsinya pada saat kita melakukan kompilasi. Kompilasi dengan COBC ya, COBOL compiler. Nah, kita akan coba setelah ini, Anda akan mencoba membuat program COBOL, mulai dari identification division, kemudian data division, procedure division. Environment division tidak ada di sini karena kita tidak memerlukannya. Ya. Oke, nah di sini no advancing seperti yang tadi kita bilang bahwa dia menampilkan kalimat yang ada di situ tanpa mencantumkan new line. Jadi dia akan tetap berada di kursor terakhir dia mencetak say hello to ya. Jadi dia berhenti di situ. Nah, untuk melengkapi latihan, kita coba juga membiasakan diri dengan rutin ataupun hal-hal yang biasanya diperlukan dalam program, yaitu membaca date, tanggal, membaca time, waktu, membaca D itu jumlah hari dari 1 Januari ya. Jadi rutin-rutin ini di dalam akuntansi, dalam aplikasi keuangan sangat-sangat dibutuhkan ya. Pertama kita mengambil nilai tanggal. Jadi nilai tanggal itu diambil di procedure division dengan accept tanggal from date. Jadi from date ini adalah utilitasnya, dia mengambil dari sistem date ya. Lalu sistem date itu akan masuk ke struktur data yang namanya tanggal yang berada di
working storage section. Kalau Anda mau konsisten, di depan tanggal itu Anda bisa masukkan WS minus tanggal. Tapi di sini untuk memudahkan, saya hanya menulis tanggal saja. Jadi accept tanggal from date, hasilnya masuk ke tahun, bulan, hari, karena kita mendapatkan 6 bytes dari from date itu ya. Tahunnya berapa, bulannya berapa, dan harinya berapa. Sehingga pada saat kita display itu, display tanggal, hari, bulan, kita bisa mendapatkan output seperti ini. Oke? Yang kedua adalah mengambil nilai jam yang aktual, yaitu from time. Jadi kalau tadi from date, kini adalah from time. Struktur datanya beda, yaitu di sini menggunakan hour ya, minute, SS second ya, dan satu lagi CC ini klik. Jadi di sini kita mendapatkan 4 data, tapi yang kita butuhkan biasanya cuma 2, yaitu jam dan menitnya ya. Jadi HH dan MM-nya. Seperti yang dicantumkan di sini, kita akan mendisplaykan jam aktual saat ini ada jam berapa ya. Oke. Terakhir adalah jumlah hari dan tahun, yaitu dari day. Jadi day ini strukturnya adalah tahunnya, yaitu YY. Picture-nya 99, kemudian harinya 1 sampai 365 ya. Nah, itu adalah DDD atau picture 999. Jadi kita bisa menghitung jumlah hari dari tanggal tersebut. Ya.